kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan
Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Bapa, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Shalom saudara, apa kabar? Saya selalu berharap dan berdoa saudara bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Selamat jumpa dalam ibadah doa Rabu malam pada saat ini. Dan saudara, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dulu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau pertemukan kami. Sekalipun kami tidak berjumpa secara tubuh, tetapi Roh Kudus menyatukan hati kami. Kami percaya persekutuan yang indah, kesatuan ilahi boleh terus terjadi, boleh terus dibangun bagi jemaat-Mu GPI Hosana. Tuhan yang mempersatukan kami dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami pada malam hari ini, supaya sungguh-sungguh kami menerima pengajaran-Mu, kami sungguh belajar, kami terus mengikuti dan taati apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, segala sesuatu yang disampaikan ini bersumber dari hati-Mu, dan kami yang mendengar sungguh-sungguh membuka hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, persoalan virus corona ini sampai saat ini masih banyak sekali menjadi berita utama, ya. Dan ini adalah masalah buat kita bersama, yang kita hadapi bersama, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi ini juga dihadapi secara global, artinya secara mendunia. Dan banyak orang yang hidupnya saat ini hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran. Oleh karena apa? Oleh karena penyebaran virus corona ini memang sangat berbahaya. Nah saudara, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang bersandar kepada Tuhan, kita sungguh mengimani, kita percaya bahwa Dia selalu memberikan perlindungan, penjagaan. Justru Dia Allah yang hidup, yang tidak pernah membiarkan saudara di dalam keadaan masalah saudara sendiri. Nah saudara, mengapa saya katakan demikian? Saudara, dalam Ulangan 1 ayat 30-31, firman Tuhan ditulis di sana demikian. Dikatakan, Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ayat 31. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini.
Nah saudara, mari kita mau perhatikan sekali lagi ayat ini. Dikatakan di sana bahwa Dia mendukung kita seperti seseorang yang mendukung anaknya. Nah saudara, saya percaya sekali bahwa kalau Bapa di sorga memberikan dukungan kepada saudara, memberikan dukungan kepada kita di dalam penyertaannya, di dalam perlindungannya, masalah apapun yang saudara hadapi, penyakit yang mengerikan seperti apapun yang kita lihat dan saksikan di depan mata kita, maka percayalah Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan sanggup memberikan kemenangan buat hidup saudara. Dan begitu juga Tuhan sanggup melepaskan untuk penyakit yang kita alami saat ini. Amin. Nah, saudara, Dia sanggup memberikan kemenangan. Dia sanggup melindungi kita dari segala penyakit sampar, dari segala penyakit yang menular. Sebab apa? Sebab Allah yang saudara percayai adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, Dia berkuasa atas segala apa yang ada di atas muka bumi ini dan di bawah kolong langit ini. Segala kuasa ada dalam tangan Dia. Luar biasa. Saudara bersyukur, saudara berbangga ketika saat ini kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya satu nama Yesus Kristus itulah yang berkuasa atas segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Saudara, itulah keyakinan yang begitu teguh, keyakinan yang begitu kuat yang harus kita miliki dalam hidup kita. Ya, Dia mendukung saudara, Dia memberikan penyertaannya kepada saudara. Saudara renungkan baik-baik. Ya, saudara, mari kita mau sungguh-sungguh merenungkan sekali lagi. Ya, bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu adalah pengorbanan yang membuktikan bagaimana Dia memberikan dukungan kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya setiap kita menerima anugerah keselamatan dari Dia. Luar biasa. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengamini firman Tuhan ini, kebenaran ini, kenapa kita harus begitu takut dan dikuasai ketakutan dan dikuasai oleh kekhawatiran kita? Ya. Bukankah Dia Allah yang kita puja, yang kita sembah, itu Dia yang mempunyai segala apa yang ada di langit ini, di bumi ini? Ya. Dia berkuasa atas segalanya. Saudara, saya percaya Dia sanggup melindungi sekali lagi, menjaga saudara bersama-sama dengan keluarga saudara saat ini. Dan saat ini saudara, ini menjadi sebuah momentum buat kita semua untuk bagaimana kita melawan rasa ketakutan kita, melawan rasa kekhawatiran kita. Supaya apa? Supaya saudara jangan panik, ya, supaya saudara tetap dalam keadaan tenang dan damai sejahtera itu boleh tetap ada di dalam hati kita. Namun saudara, mari kita mau jujur, ya. Tidak jarang ketika kita menghadapi masalah, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan, kita suka bersikap, kita suka memberikan respon sama seperti bangsa Israel, ya. Sekalipun kita sadari bahwa kebaikan Tuhan itu kita alami, ya, bahwa penyertaan Tuhan itu kita alami dalam hidup kita sepanjang hidup kita, bagaimana kuasa mujizatnya dan kita saksikan dalam hidup ini. Tetapi kadang-kadang rasa kekhawatiran, rasa ketakutan itu membuat kita meragukan bagaimana kuasa dan kasih Allah boleh terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, ketidakpercayaan ini dialami oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Israel pada saat itu. Dan dalam Ulangan 1 ayat 32 sampai 33 ditulis di sana demikian. Dikatakan, tetapi walaupun demikian apa? Walaupun engkau melihat bagaimana perbuatan Allah, bagaimana kuasa Allah, bagaimana mujizat Allah, engkau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Ya, dikatakan, tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Ulangan 1 ayat 32 sampai 33 dikatakan di sana. Nah saudara, itulah keadaan gambaran yang saat ini juga seringkali kita alami dalam hidup kita. Ya, ketika kita diperhadapkan, kadang-kadang kita meragukan bagaimana kuasa Allah. Kita meragukan bagaimana dukungan Allah kepada kita.
Padahal jelas sekali ketika saat itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan yang menyediakan tempat untuk mereka bisa berkemah, untuk mereka bisa berteduh. Ya. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan tiang api pada waktu malam sehingga mereka ketika berjalan mereka tidak terantuk dan tidak terjatuh dan tidak tersesat. Dan pada waktu siang, ya, bagaimana penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, ya, itu sungguh-sungguh nyata. Dia memberikan tiang awan pada siang hari sehingga ketika mereka berjalan, mereka terlindungi, mereka mendapatkan keteduhan, tidak kena terik panas matahari. Betapa luar biasa Allah yang memelihara kehidupan kita. Nah, saat ini kita percaya, saudara, sekalipun saat ini dalam perjalanan hidup kita mengalami bahaya, kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan, kita tetap beriman bahwa sungguh Allah mendukung saudara, Allah memberikan perlindungan penyertaannya kepada setiap kita. Nah, saudara, pertanyaannya saat ini, apa yang membuat kita dan apa yang harus kita buat, ya, supaya dalam keadaan yang menakutkan seperti sekarang ini, supaya dalam keadaan yang mengkhawatirkan seperti saat ini, kita tetap percaya pada Dia. Ya, kita tetap percaya bahwa Dia mendukung kita. Kita mempunyai satu keyakinan yang kuat. Ya. Nah, saudara, mari yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, yang harus kita buat, jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu kepada Allah. Ini yang Tuhan mau. Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu kepada Allah. Ya, tetapi kita mau belajar untuk tetap mengucap syukur kepada Dia. Ya, sekalipun saat ini sepertinya pahit rasanya. Ya. Kenapa, saudara, saya katakan pahit? Ya, karena ini memang masa-masa yang sulit. Ya. Ini masa-masa yang tidak mudah untuk dilalui. Ya. Ini adalah lembah kekelaman, ini adalah lembah yang perlu kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, masa ini adalah masa yang pahit bukan hanya ketika kita mengatasi bagaimana caranya mengatasi virus corona. Tetapi saat ini juga kita menghadapi bagaimana keadaan ekonomi yang menjadi tantangan buat kita bersama. Saudara, mari kita lihat keadaan di luar sana. Ya. Tidak sedikit mereka yang kehilangan pekerjaan. Dan tidak sedikit, saudara, banyak pengusaha-pengusaha yang sudah mulai bangkrut dan tutup usahanya. Nah, saudara, bahkan saya percaya, saudara, mereka yang hidupnya dalam mata pencahariannya untuk menghidupi keluarga dari upah harian atau seperti katakanlah seperti ojek online seperti itu. Itu bukan hal yang mudah mereka untuk bisa melewati hari demi hari. Ini hal yang sulit bagi mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Saudara, karena itu saat ini gereja sedang mempersiapkan bagaimana kita boleh menjadi berkat buat banyak jemaat kita dan buat banyak orang. Karena kita tidak bisa berdiam diri, tetapi kita mau bergerak bersama-sama. Bagaimana gereja GBI Hosana bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saya merindukan, saudara, dalam kondisi seperti ini kita tetap terus mau belajar. Untuk tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang ditulis dalam Ulangan 1 ayat 27. Dikatakan demikian di sana. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Saudara, kalau saya baca ayat ini lucu sekali. Kenapa saya katakan lucu? Saudara, Tuhan tidak pernah membenci saudara. Tuhan tidak pernah membenci bangsa Israel. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi kita. Ya. Kadang-kadang terus terang ketika saudara mau merenungkan bagaimana ayat ini, ya, ini kita lihat bagaimana aneh juga ini pikiran orang-orang Israel. Ya. Bagaimana tidak? Ya, kalau kita merenungkan bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin Tuhan membenci dan tidak mengasihi mereka sampai mereka bersungut-sungut dan menggerutu kepada Tuhan? Ya, ngapain istilahnya? Ngapain Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir? Ya, dan penyertaan itu jelas-jelas di depan mata mereka. Justru
Ya, mereka harus berpikir ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan sedang mau membawa mereka ke satu tempat tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Nah, saudara, artinya apa? Tuhan sedang mau membawa mereka ke tempat yang penuh dengan tanah yang subur dan makmur. Dan saya percaya saat ini Tuhan sedang mau membawa setiap kita kepada satu tempat, di mana tempat itu yang memberikan kita damai sejahtera di dalam Dia. Saudara, itulah pikiran-pikiran yang jahat yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka tidak bersyukur atas penyertaan Tuhan. Nah, saudara, mari kadang-kadang kita juga berpikir demikian, bukan? Ya, kita berpikir sama dengan orang Israel. Kita kadang-kadang lebih suka menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Tetapi ketika kita melihat keadaan yang kesusahan, kesulitan, kita mulai menggerutu kepada Tuhan. Kita tidak mau mengucap syukur. Dan saat ini, saya mau kita menyerukan bersama-sama. Kita mau sungguh-sungguh dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dalam keadaan yang menyakitkan, yang menyedihkan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena justru ini adalah masa-masa bagaimana kita mau belajar. Mengucap syukur untuk hal-hal yang baik. Mengucap syukur untuk hal-hal yang menyenangkan itu mudah. Tetapi ketika kita mengucap syukur untuk hal-hal yang sulit kita terima. Mengucap syukur untuk hal-hal yang sukar kita alami. Rasanya itu perlu kesabaran, perlu kedewasaan dalam rohani kita. Saya berdoa saudara supaya semakin hari jemaat GPI Hosana semakin hari bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Dia. Supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hanya orang-orang yang dewasa di dalam Dia, kita boleh menerima, melihat semua ini, dan kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Saudara, itu yang pertama. Ya, jadi yang pertama saudara, bagaimana supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang yang tetap menerima dukungan dari Tuhan, ya, perlindungan penyertaan dari Tuhan. Mari kita mau belajar mengucap syukur dalam kondisi apapun juga, dan kita tetap imani Dia menyertai kita. Yang kedua saudara, ya, apa yang harus kita buat supaya dalam keadaan yang menakutkan dan yang mengkhawatirkan saat ini, ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan mendukung kita, bahwa Bapa di surga memberikan perlindungan penyertaan kepada kita. Apa yang harus kita buat dari cerita ini saudara? Yang kedua saudara, jangan pernah mendahului Tuhan. Ya. Jangan pernah mendahului Tuhan. Biarkan Tuhan yang ada di depan kita. Dia yang memimpin kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang mengatur kita. Jangan so tahu, ya, lakukan saja perintahnya. Jangan merasa diri lebih mengerti, ya, dari Tuhan, merasa diri lebih benar, lebih tahu dari pemimpin kita. Nah, saudara, dalam Ulangan 1 ayat 30 yang kita baca tadi dikatakan demikian. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Saudara, mari kita lihat siapa yang berjalan di depan kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Artinya Dialah yang memimpin kita, Dialah yang mengatur kita, yang menuntun kita, mengarahkan kita, apa yang harus kita kerjakan. Kita hanya taat dan melakukan apa yang menjadi perintahnya, apa yang pemimpin kita arahkan. Nah, saudara, bukankah kita percaya saat ini pemimpin bangsa kita adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan juga. Amin. Nah, saudara, udah dikasih tahu sama pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden kita, bahwa mari supaya kita jangan kemana-mana, stay at home, kita tinggal di rumah,
Ya. Mari kita ikuti apa yang sudah diberitahu, diinstruksikan. Kemudian apa lagi yang diinstruksikan? Ya. Kita mau sungguh-sungguh melakukan social distancing. Artinya apa? Kita mau jaga jarak. Ya, kita jangan lakukan kumpul-kumpul bertemu dengan banyak orang. Mari kita mau ikuti. Mari kita mau taati. Ya, ikuti ya, apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah kita. Karena saya percaya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Menghindarkan kita dari bahaya virus corona ini. Nah, saudara, selaku gembala dan pemimpin-pemimpin gereja, ya, nah, seperti koordinator Holy, PKS, pembina rohani, saya percaya kita mengarahkan, kita memberikan arahan supaya apa? Mari kita berdoa bersungguh-sungguh, kita membaca firman Tuhan dan kita membangun mezbah keluarga. Mari kita mau lakukan. Kita tidak hanya mendengar sebuah seruan, tetapi mari kita mau lakukan bersama-sama. Ya, ketika pemimpin kita berbicara seperti itu, maka saudara percaya, ya, ketika kita berjalan, kita tidak akan terantuk, ya, dan kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Tetapi setiap kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Biarkan saudara, Tuhan ada di depan kita. Pemimpin kita yang ada di depan kita, dia akan memberikan tuntunan, dia akan memberikan arahan kepada kita untuk kita boleh lakukan hari lepas hari. Supaya apa? Kita sampai ke tempat yang sudah Tuhan sediakan bersama-sama. Itu yang kedua, saudara. Ya. Yang ketiga, saudara, ya, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat supaya dalam keadaan yang menakutkan dan mengkhawatirkan saat ini, kita tetap percaya bahwa Bapa kita di surga memberikan dukungan kepada saudara, bahwa Bapa di surga tetap menjaga hidup saudara bersama dengan keluarga. Nah, saudara perhatikan Ulangan 1 di ayat yang 31. Ya, ditulis di sana demikian. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Saudara perhatikan kalimat yang mengatakan sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Artinya begini saudara, saudara harus tetap percaya. Kita harus tetap mengimani bahwa dukungan yang Tuhan berikan kepada saudara, yang diberikan kepada kita, penyertaan yang berlaku atas kehidupan kita, ya, itu bukan cuma sampai setengah jalan, ya, tapi sepanjang jalan kehidupan saudara, sepanjang jalan kehidupan kita, ya, sampai kita tiba di tempat yang Tuhan sediakan, Tuhan tetap setia mendampingi saudara, Tuhan tetap setia menyertai saudara, Tuhan tetap setia memberikan perlindungan kepada saudara, ya, sampai saudara bersama-sama dengan keluarga saudara di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Saudara, sesulit apapun keadaan saudara, sesukar apapun kondisi saudara, bahkan sepahit apapun yang dialami saudara saat ini, dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saudara sendiri. Mata Tuhan tertuju pada setiap anak-anaknya. Nah, saudara, kalau boleh saya terjemahkan kalimat yang mengatakan sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini, sepertinya dia mau berkata kepada saudara seperti ini, ya, sepertinya dia mau bicara pada malam hari ini kepada kita. Dia mau katakan demikian, jangan takut, jangan khawatir, bersabarlah, bertahanlah, aku akan menyertaimu sepanjang jalan hidupmu, sampai kamu tiba di tempat yang aku sediakan, karena aku adalah Allah yang setia. Kalimat ini berbicara seperti itu. Dan saya merenungkan betapa sungguh luar biasa
Allah tidak setengah-setengah ketika dia mau melakukan sesuatu untuk kita. Dia memberikan sepenuh hati, dia mau memberikan segenap hati, dia mengerahkan, bahkan dia menyerahkan anaknya yang tunggal buat kita semua. Itulah dia, itulah Bapa kita. Dukungan yang dia berikan itu sungguh sangat luar biasa. Dan saudara, mari kita mau belajar pada malam hari ini 3 hal yang harus kita perhatikan dan yang harus kita buat dalam hidup kita, supaya dalam keadaan yang menakutkan dan yang mengkhawatirkan ini, kita tetap percaya bahwa dia mendukung saudara, dia melindungi saudara, dia menjagai saudara. Apa yang harus kita buat? Yang pertama saudara, dikatakan apa? Jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, tetap mengucap syukur. Itu yang pertama. Mari, keadaan saat ini keadaan yang masa pahit, yang sulit. Saudara, mari kita terus belajar mengucap syukur, supaya kita terus bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Yang kedua, ya, jangan mendahului Tuhan, biarkan Dia yang memimpin. Kita jangan menjadi orang yang sok tahu, yang merasa diri lebih tahu, lebih mengerti, lebih benar. Tapi kita lakukan bagian kita, kita menjadi orang-orang yang taat, yang setia, yang patuh terhadap apa yang sudah diinstruksikan, apa yang sudah dinasehati, apa yang sudah menjadi perintah dalam hidup kita. Supaya kita tidak terantuk ketika kita berjalan, kita tidak terjatuh, dan kita sampai ke tempat tujuan. Yang terakhir apa? Dikatakan kita harus belajar percaya, ya, bahwa Dia adalah Allah yang tetap setia sepanjang jalan kehidupan saudara. Ya, sepanjang jalan kehidupan saudara, sampai kita pada waktunya kita dipanggil pulang Tuhan. Hanya saja dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, dalam keadaan yang kita hadapi saat ini, bersabarlah. Ya, bersabarlah dan bertahanlah, tetap kuat dan tetap setia kepada Dia. Maka sungguh saudara akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan tetap berlaku buat kehidupan kita semua. Itulah nasihat firman Tuhan yang disampaikan buat kita pada malam hari ini. Mari kita mengerti bersama-sama apa yang Tuhan mau, supaya sungguh kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap hidup di dalam koridornya Tuhan, dan kita tetap ada di dalam kepaksaan. Tuhan Yesus memberkati saudara bersama dengan keluarga pada malam hari ini. Kiranya saudara tetap sehat, saudara tetap kuat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Nahina yang makura pasyik kata hikai nama. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati jemaat-Mu, umat-Mu yang Kau kasihi pada saat ini, dengan kekuatan, perlindungan, dan dukungan dari Engkau sebagai Bapa kami dan kami anak-anak-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh mengucap syukur kepada-Mu, tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu kepada-Mu, tetapi kami menjadi orang-orang yang tahu diri, orang yang mengerti Tuhan Allah yang setia kepada kami, yang telah menyatakan, yang memberi terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buatlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dekat-dekat. Dan dalam kondisi saat ini, kami menyerahkan jemaat dan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, supaya kasih karunia kekuatan yang dari Tuhan turun malam hari ini kepada setiap kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Tuhan, kami memohon akan belas kasih-Mu. Kami memohon akan penyertaan dan perlindungan-Mu. Dan Engkau mau memulihkan keadaan bangsa kami. Katakan nama kurapasih. Rahamanaku ya pashe nahan nama papa ya pahin nama ya pa. Supaya sungguh Tuhan kami boleh melihat bagaimana pemulihan terjadi bagi bangsa-Mu ini.
Dan boleh kami melihat bagaimana keadaan yang semakin hari, keadaan yang semakin membaik. Dan Engkau memulihkan keadaan ekonomi bagi bangsa ini. Kami percaya kesejahteraan itu datangnya dari Tuhan. Dan pemulihan itu sendiri datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kami bawa sekali lagi Tuhan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berseru Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami memohon Tuhan, dengarlah seruan doa-doa dari setiap anak-anak-Mu, dari setiap gereja-gereja-Mu. Supaya sungguh Tuhan, hati sorga tergetar, hati sorga terketuk, sehingga Engkau turun tangan dan menyatakan kuasa dan belas kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami terima berkat-Mu saat ini, yaitu berkat Allah Bapa di surga, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kami pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami yang percaya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama berkata, amin. Selamat malam saudara kasih dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah WBI pada hari Jumat yang akan datang pada pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.